adil ya kalau kita hanya menerka-nerka saja, melihat-lihat saja antusiasmenya dan kemeriahannya soal OSC di Yogyakarta. Nah, sudah bersama saya Abdul Kohar, Direktur Konten dari Medcom ID. Selamat pagi Pak Kohar, terima kasih sudah menyempatkan. Tadi lagi rame-rame, terus kita tarik sebentar ya Pak ya, ganggu sebentar. Ini Yogyakarta sudah jadi roadshow kota ketiga begitu di 2019. Apa Pak atmosfer yang berbeda dibandingkan dengan kota-kota yang lain? Ya tentu saja karena Jogja ini kan kota pelajar ya. Sebagai kota pelajar maka ini adalah daerah sasaran yang sesuai dengan kita. Kita menginginkan agar OSC ini diikuti oleh berbagai kalangan. Yang pertama kan kita roadshow waktu itu ke Mataram, Lombok, lalu kemudian ke Denpasar, yang ketiga ke Jogja, dan nanti terakhir di Jakarta. Nah, diharapkan dengan adanya roadshow ini maka mereka yang berminat akses untuk mendaftar itu semakin luas. Karena kan kita tahu sendiri angka partisipasi kasar pendidikan tinggi di Indonesia masih lebih rendah daripada di Malaysia. Kita baru 34,52%, sementara Malaysia sudah mencapai 39. Singapura malah lebih jauh lagi, 78. Korea Selatan itu sudah hampir 90%. Artinya semakin tinggi angka partisipasi kasar pendidikan tinggi, maka sebuah bangsa itu akan semakin maju. Nah, menuju kepada bangsa yang semakin maju itu akan semakin luas. Nah, OSC, Online Scholarship Competition itu salah satunya adalah turut serta dalam upaya untuk mengembangkan APK ini. Oke, baik. Pak, sebetulnya target dari OSC sendiri tentunya selain menyadarkan pentingnya pendidikan tinggi, ini seperti apa kemudian jangka ya, mendekatkan akses kepada mereka-mereka yang mungkin selama ini tidak mampu untuk kuliah, mereka yang tidak terjangkau, tidak tersentuh oleh perguruan tinggi yang ada di Indonesia, entah karena biaya atau karena jarak atau karena yang lain-lain lah, karena dia terpaksa harus membantu orang tuanya untuk menghidupi keluarganya. Nah, itu semua akan menjadi dipermudah, akan menjadi didekatkan aksesnya kalau mereka bisa OSC ini bisa terjangkau di mana-mana, dan mereka yang sudah menerima beasiswa 800 lebih yang sudah ini kan tahun 850 tadi saya lihat 850 ini kan tahun kelima. 4 tahun sebelumnya dari 850 itu mereka tersebar di semua pulau yang ada di Indonesia. Sumatera ada, Jawa paling banyak tentu saja ya, Bali ada, Nusa Tenggara Barat ada, Nusa Tenggara Timur, kemudian Maluku juga ada, Papua juga ada, Sulawesi dan Kalimantan. Jadi semua pulau alhamdulillah merata ya Pak, merata terjangkau. Nah, kita harapkan ini akan semakin banyak lagi. Ini mungkin saya dan teman-teman juga penasaran, kalau sampai saat ini tahapannya sudah sampai mana ini Pak? Saat ini masih pendaftaran ya, sampai tanggal 5 nanti, tanggal 5 November. 5 November, 3 minggu lagi nih ya Pak ya? 3 minggu lagi masih ada pendaftaran, jadi diharapkan berbondong-bondong lah ya untuk mendaftarkan supaya kesempatan untuk seperti ini kan tidak banyak. Nah, tahun ini alhamdulillah kita bisa meningkatkan kepesertaan perguruan tinggi swasta menjadi 21 dan ada 3 diantaranya dari luar Jawa, di Indonesia Timur, di Makassar 2, lalu kemudian di Denpasar 1. Nah, selebihnya di Jawa. Tetapi perguruan tinggi yang sudah kita seleksi ya, kerjasamanya dengan tingkat akreditasi A dan B lah. Nah, sehingga pada titik itu kita berharap masyarakat juga yang punya adik, punya anak, atau mereka yang tahun ini lulus, tapi belum mendapatkan kesempatan, atau yang tahun ini sudah kelas 3 SMA atau kelas 12 bisa mempersiapkan lebih dini, bisa mempersiapkan gitu ya, untuk mengikuti tes nanti, dan setelah itu ya mudah-mudahan merupakan salah satu yang beruntung dari 420-an. Amin. Pak Kohar, nanti kita sambung lagi. Sementara itu pemirsa, berikut tahapan, syarat dan juga cara-cara yang kami siapkan untuk Anda yang akan mengikuti atau terlibat dalam OSC 2019.
mengajak Anda untuk sedikit berbincang juga dengan Muhammad Fadli, salah satu yang terlibat juga dalam Indonesian Scholarship Networking. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda pariwara.